Kejaksaan bergerak cepat dengan segera menangkap pelaku pembacokan terhadap seorang staf di Kejaksaan Agung. Pantas aja Presiden Prabowo kawal Kejaksaan dengan TNI. Ini juga masih colongan. Banyak pihak yang incar keberanian para jaksa karena membongkar kasus-kasus besar. Terlepas apakah ini ada kaitannya atau enggak, saya pikir pada intinya, pada prinsipnya pihak kepolisian harus segera mencari tahu dan menindak atau menangkap pelakunya. Dan kemudian supaya kita tidak jadi berandai-andai atau mencurigai gitu. Tapi sejauh ini saya curiga itu mafia judi online. Karena ya siapa lagi yang mau marah kepada Kejaksaan Agung gitu. Pelaku ini merupakan disuruh. Namun pelaku dan ini ketiga ya dari amankan ditangkap ini belum mengasihi mengatakan apa yang menurut mereka rasakan atau asumsi mereka. Motif lain ini mereka ini hanya sekitar ada hal-hal lain atau pihak lain yang tidak senang, tidak suka dengan jaksa JWS. Mana salah satu pegawai Kejaksaan Agung itu dibacok oleh orang tidak dikenal dini hari tadi sekitar jam 1 dini hari, dan pegawai ini itu bekerja di Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan kemudian ketika dia dibacok secara kronologi ini katanya ada 2 orang yang mengendarai motor dan kemudian melakukan pembacokan, dan setelah dibacok ya ditinggalkan, cuma dimaki-maki gitu ya, mampus lu gitu ya, dan kemudian setelah itu orang yang melakukan atau membacok ini kemudian pergi begitu saja. Dari kronologi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Agung ini sepertinya motifnya dendam gitu, karena kalau tujuannya ekonomi atau tujuannya untuk begal gitu ya, kan biasanya kan diambil motornya, diambil barangnya, misalkan ada dompetnya atau HP-nya yang diambil biasanya gitu ya, tapi ini nggak ada yang diambil, hanya pelakunya itu maki-maki atau bilang mampus lu gitu ya. Dari sisi regulasinya kan kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya dengan Perpres yang ada, kemudian MOU yang ada, dan bagaimana kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik TNI, teman-teman di Polri, bahkan lembaga-lembaga. Ya silakan aja kalau berani. Ya begitu kalimatnya. Jadi akhirnya kita minta bantuan kepada pihak Polda, dan sampai hari ini mungkin ada kesulitan juga. Hari ini alhamdulillah tim sus Kejaksaan Agung bersama anggota dari Kodam bisa berhasil melakukan eksekusi. Jadi konfirm ya bahwa korban menangani perkara godol? Konfirm, memang. 3 hari setelah Kejaksaan Agung memberikan klarifikasi atau pasang badan kepada Jaksa Penuntut Umum dan mengatakan bahwa nama Budiari yang masuk dalam surat dakwaan jaksa itu dipastikan berdasarkan fakta. Hari ini 3 hari setelahnya ini kemudian muncul insiden pembacokan kepada staf Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi. Saya nggak tahu apakah ini akan ada hubungannya dengan judi online dan sebagainya, tapi kok cukup dekat sekali gitu ya, dari sisi posisi atau jabatannya itu ini termasuk teknologi dan informasi, dan itu dekat sekali dengan judi online, sehingga ini semakin mencurigakan apakah kemudian ini ada kaitannya dari mafia judol yang tidak terima kepada jaksa penuntut umum yang sebelumnya menyebut nama Budiari atau sedang memproses kasus judi online di Indonesia. Karena saya mendengar dari si korban sendiri ya, karena korban merasakan ketika di persidangan korban juga diteror ya, kemudian yang menyidangkan perkara godol itu adalah korban sendiri.
Keluar. Sebentar apa? Mana dia? Anak abang saya kemana dah? Jangan cetak itu keluar. Mas habis senjata, saya bukan lawan saya. Saya kan nggak lawan Pak. Ya ikut aja. Ya udah saya kan nggak lawan. Aduh. Ikut. Jangan dipermalukan gini. Udah cepat, kalau nggak dipermalukan kau berani kau. Halo. Ya. Long. Sekarang tutuplah. Saya ganggu bang. Menurut analisa sementara ya dari pihak si korban ya karena dia yang mengalami sendiri yaitu dugaan si Kepot itu disuruh sama yang kita tangkap ini ya si Godol itu indikasi ya kemudian si Kepot lagi menyuruh temannya Kepot untuk melakukan eksekusi gitu. Jadi sepertinya ini adalah motif dendam terhadap salah satu pegawai Kejaksaan Agung dan itu masih perlu kita tunggu lagi ke depan sebenarnya apa tujuan dan maksud. Tapi dari sini saja itu udah kelihatan bahwa ini bukan begal atau tujuan untuk mengambil barang. Nah, selain soal motif aslinya apa yang patut kita tunggu, selanjutnya juga ada pertanyaan siapa yang melakukan ini? Siapa pihak yang mau menyerang staf atau pegawai Kejaksaan Agung? Karena berani-beraninya gitu kalau orang biasa gitu ya, kalau orang kayak kita gitu ya diserang ya mungkin karena memang kita nggak punya backup gitu, tapi ini pegawai Kejaksaan Agung dan itu pasti akan rame nih kalau sampai kemudian dia diserang gitu ya, sehingga kita masih menunggu siapa pelakunya. Tapi kalau kita mau memprediksi, kalau kita mau mengira-ngira atau mencurigai siapa sih pelaku dari pembacokan atau penyerangan ini, ya mungkin itu ada hubungannya dengan kasus yang sedang ditanganin atau ini berhubungan dengan jaksa secara umum gitu ya. Dan kasus terdekat yang mungkin itu bisa menjadi pengaruh atau membuat kelompok orang tidak sepakat atau tidak suka dengan jaksa adalah kasus yang melibatkan Budi Ari sebelumnya, karena secara tiba-tiba dalam surat dakwaan jaksa, nggak tiba-tiba sih gitu ya, secara mengejutkan dalam surat dakwaan jaksa itu Budi Ari disebut mendapatkan fee sebesar 50% dari proyek pengamanan website judi online. Detik-detik menegangkan. Penangkapan buronan Godol pembacokan jaksa di Deli Serdang. Tim gabungan Kejaksaan TNI Polri berhasil menangkap atau eksekusi buronan bernama Edi Suranta Guru Singa alias Godol di tempat pemandian alam di Desa Sumbahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada hari Rabu siang. Godol merupakan terpidana kasus pemilikan senjata api dengan keputusan kasasi Mahkamah Agung atau MA. Hukuman 1 penjara, kemudian sempat buronan dan masuk daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Negeri Kejari di Deli Serdang sejak 14 Mei 2025. Untuk menangkap Godol melibatkan petugas dari tim tabur Kejaksaan Agung atau Kejagung, Kejaksaan Tinggi, Sumut, TNI Angkatan Darat atau AD bersenjata dan Brimob Polda Sumut. Sementara dalam video penangkapan Godol yang beredar di kalangan jurnalis di Medan, tim gabungan menggunakan pakaian sipil dan berseragam dengan menggunakan senjata api laras panjang dan pendek. Petugas tim gabungan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan di sebuah penginapan di pemandian alam Sambahe. Godol ditemukan berada di sebuah kamar di lantai 2 penginapan tersebut. Saat dilakukan penangkapan, Godol menutup pintu kamar dan petugas harus membuka paksa dengan mendobrak. Godol dengan kepala botak langsung disergap dan dibawa keluar serta turun dari lantai 2.
penginapan tersebut, namun Godol sempat merontak dengan melawan petugas. Godol sempat mempertanyakan surat tugas tim gabungan yang menangkap dirinya. "Apa salah aku? Mana surat tugas kalian?" kata Godol. Selalu petugas langsung memasukkan Godol ke dalam sebuah mobil hitam dan lalu dibawa dari lokasi penangkapan tersebut. Terpidana atas nama ESG alias Godol berhasil diamankan di kawasan pemandian alam Desa Sambahe, kata Kepala Saksi Penerangan Hukum Kejati Sumut.